Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang layout dan activity pada Android Studio. Layout itu apa sih? Layout adalah sebuah tampilan dari aplikasi Android, di mana pada layout kita bisa menata komponen-komponen aplikasi seperti foto, teks, video, maupun komponen lainnya secara mudah. Nah, layout memiliki fungsi yang mirip dengan kertas. Saat kita akan membuat desain segitiga, kita akan membutuhkan media menggambarnya. Ya, kertas adalah salah satunya. Kemudian kita akan menarik garis sehingga membentuk sebuah segitiga. Jadi kita bisa membuat desain apa saja pada sebuah kertas. Begitupun dengan layout, kita bisa menambahkan komponen-komponen aplikasi, bahkan mengaturnya agar tampilannya menjadi indah dan nyaman di mata pengguna aplikasi. Macam-macam layout, di sini ada linear layout, ada relative layout, ada table, dan ada constraint layout. Oke, kita mulai dari yang pertama, linear layout. Dengan menggunakan linear layout, setiap komponen atau elemen yang akan digunakan untuk merancang aplikasi Android disejajarkan dalam satu arah saja, yaitu secara horizontal atau secara vertikal. Yang kedua, relative layout. Relative layout merupakan layout yang bisa dipakai untuk mengatur widget atau komponen aplikasi Android secara relatif atau bebas, tidak sebatas vertikal atau horizontal saja. Setiap komponen bisa ditentukan posisinya secara bebas. Selanjutnya ada table layout. Untuk merancang layout menggunakan baris dan kolom, kita bisa menggunakan tabel layout. Tidak akan ada garis kolom, baris atau sel yang ditampilkan meskipun namanya adalah tabel layout. Yang terakhir, namanya constraint layout. Ia merupakan pengembangan dari linear layout. Dengan menggunakan constraint layout, kita dapat membuat tampilan aplikasi Android yang responsif, kompleks, dan powerful. Di sini saya akan memperlihatkan tampilan dan juga codingannya. Untuk codingannya, untuk tampilannya begini. Selanjutnya untuk tampilan horizontal, untuk codingannya begitu. Teman-teman bisa bandingkan dengan tampilan yang vertikal tadi. Tampilannya begini. Relative layout. Untuk codingannya codingannya begitu. Kita lihat tampilannya. Contoh tampilannya begini. Untuk tampilan selanjutnya itu ada tabel. Nah, di tabel ini bedanya dia menggunakan tabel row. Di sini text view ada dua. Contohnya begini. Nah, ini adalah contoh dari tabel row. Untuk codingannya begini.
Ini adalah tampilan untuk constraint layout. Codingannya begini. Oke, itulah tampilannya. Oke, selanjutnya adalah activity. Nah, di sini kita bisa membuat aplikasi seperti aplikasi biasa, dimana pada saat kita menekan button di sini, dia akan berpindah ke masuk ke dalam layout yang kita tekan. Nah, contohnya begini. Ini adalah halaman utamanya yang sudah saya buat. Nah, pada saat kita masuk ke pindah halaman, dia akan masuk ke sini. Nah, pada saat kita tekan pindah halaman utama, dia akan masuk ke halaman utama lagi. Dan pada saat kita klik pindah data, dia akan masuk ke teks ini. Oke, untuk codingannya seperti ini. Oke, di dalam mainnya codingannya seperti ini. Ini adalah tampilan pada saat kita membuat project baru. Nah, bagaimana untuk membuat bagian ini? Nah, kita cuma masuk ke file, new, di bagian activity kita pilih empty activity. Nah, di sini buat namanya terserah saja. Nah, untuk bagian yang kedua, nah, di dalam mainnya untuk activity ketiga, tampilan yang ketiga, dan untuk mainnya yang ketiga. Oke, untuk aplikasinya panas.